untuk pertemuan kenapa kita bertemu hari ini ya, tentu ada satu tujuan yang mulia. Amin. Oke, baik, kita akan berdoa dulu, dan Ibu Indriani akan berdoa ya, pembukaan. Baik, bisa dibuka Bu Indriani? Oke. Ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan bisa hadir melalui Zoom Tuhan. Berkati semua yang hadir lewat Zoom pada sore hari ini akan mengadakan rapat untuk kegiatan sosial di Gereja Madura Tuhan. Kami percaya lewat rapat ini Tuhan bukakan, Tuhan lancarkan, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala bahaya Tuhan. Kami percaya rapat ini akan menghasilkan hasil yang baik yang Tuhan mau. Kami percaya semua ini akan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Indriani sudah doa pembukaan ya. Baik, hari ini kita akan langsung ya untuk memulai pembicaraan kita sehubungan dengan rencana pelayanan misi ya di gereja GPT ya, yang digembalakan oleh Ibu Hana Esther pada tanggal 28 ya, tepat hari Jumat 28 Juli 2023. Oke, jadi saya memastikan hari ini yang sudah hadir dari Kediri ada saya, ada Ibu Sinta, kemudian ada Pak Jonathan Punidi dan istrinya ya, Ibu Magdalena. Kemudian dari Sidoarjo ada Ibu Lydia Eka, ada Ibu Indriani, dan dari Surabaya ada Ibu Lea Siwalete ya. Beberapa teman nanti menyusul dan nanti kita akan tempatkan mereka sesuai dengan porsinya. Oke, mari kita akan lihat untuk ini technical meeting pelayanan misi CLCC ke Bangkalan Madura, tepatnya hari Jumat ya, tanggal 28 Juli 2023. Yang pertama kita akan lihat dulu siapa-siapa aja dalam tim pelayanan ini. Nah, di sini tim pelayanan ini terdiri dari Kediri dan Surabaya juga Sidoarjo ya. Dari Kediri ada saya, ada Ibu Sinta, lalu kemudian anak Cindy. Nanti kami ke Surabaya jemput dia, lalu juga ada Pak Jonathan Punidi dan Ibu Magdalena. Jadi kami keterangannya ini kami satu mobil ya. Lalu kemudian dari Sidoarjo Surabaya ada Ibu Lydia Eka, Ibu Nini Herawati, Ibu Jajuk Eliwati, kemudian apakah ini saya sempat mendengar ada Ibu Nina Kosbandi, ini kakaknya, apakah beliau juga ikut? Ini perlu dikonfirmasi. Kemudian ada Ibu ADC, lalu ada Ibu Indriani, lalu kemudian ada Ibu Lea Siwalete, lalu Pak Yeremia, Ibu Maria dan Pak Nanang ya. Ini keterangan di sini kurang lebih ada 2 mobil ya. Ini untuk sementara ya. Lalu kemudian kita lihat untuk yang tujuan kita untuk pelayanan misi ya, untuk ke Madura ya, tujuan ini alamatnya ini pelayanan untuk misi ke gereja GPT Yesus Mawar Saron. Betul ya Bu Hana Esther nama jemaatnya? Ya, nanti tinggal Ibu Hana Esther bisa konfirmasi, dan gembalanya pendeta ya Ibu Hana Esther ya. Oke. Lalu kita lihat yang ketiga, ada susunan acaranya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, dan memang Ibu Lydia Eka sudah sampaikan jauh hari sebelum kita membuat persiapan ya sampai hari ini, bahwa kita ke sana bukan untuk sekedar jalan-jalan senang-senang, tidak, tapi memang kita di sana tujuannya misi pelayanan. Nah, itu kita mulai mengadakan doa keliling atau doling. Jadi kita minta jiwa-jiwa sepanjang kita start mulai dari tempat Ibu Lydia Eka di Perumahan Pondok Chandra itu,
Dari situ kita langsung mulai berdoa ya, minta jiwa-jiwa. Jadi harap teman-teman ingat bahwa kita bukan sekedar ini misi, bukan senang-senang atau apa, tapi kita benar-benar fokus ya. Kita misi ini adalah benar-benar misi untuk pelayanan. Nah, pelayanan kan macam-macam, tidak harus di mimbar ya, tapi di balik mimbar juga, di belakang tirai itu juga doa ya. Jadi doa itu bisa di mana saja, termasuk dalam perjalanan dari tempat asal kita akan berangkat sampai ke tempat tujuan. Jadi kalau kami dari Kediri, itu kami akan berangkat itu setelah ibadah pagi, langsung kami siap-siap berangkat. Kita bertemu dengan Ibu Lydia Eka dan teman-teman di sana, di Pondok Chandra. Baru langsung kita berangkat, kita doa bersama, kita berangkat ya, menuju ke Jembatan Suramadu, dan langsung dari situ kita bisa ke tempat tujuan, yaitu di gerejanya Ibu Hana Esther. Nah, saudara, ini yang pertama, saudara. Jadi ingat, Bapak Ibu, kita jaga omongan. Jadi jangan sampai ngomong hal-hal yang tidak berkenan ya. Jadi sesuatu yang tidak berbobot, yang tidak berkualitas, usahakan singkirkan dulu. Karena ini tujuan kita memang ini untuk pelayanan. Alangkah baiknya kalau saudara sebelum kita berangkat, itu 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, ini kan kita tinggal 3 hari lagi ini. Bapak Ibu bisa ambil waktu, ambil puasa, karena ini kita melawan roh-roh jahat. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal 6, mulai dari ayat 10. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu manusia, ya. Bukan melawan mertua, menantu, anak, atau suami, atau istri, bukan. Tapi kita melawan satu pemerintah udara. Di bawah pemerintah udara ada penguasa-penguasa udara. Di bawah penguasa-penguasa udara ada penghulu-penghulu udara. Di bawah itu lagi, paling bawah, adalah roh-roh jahat di udara. Jadi semua ini main di udara. Artinya dia kelihatan kita nggak kelihatan dia. Kecuali ada yang punya indera keenam atau indera khusus untuk melihat itu sangat membantu, memudahkan. Tapi paling tidak kita berjaga-jaga dalam doa. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kita sekalian, tolong ini misi ini kita jaga dengan baik. Kita berjalan dalam roh. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang menyusup. Jadi kalau bisa kita jaga omongan kita, kalau bisa di dalam mobil itu kita ada pujian, ada penyembahan ya. Jadi jangan mencampur urusan yang duniawi, hal-hal yang gak penting itu masuk di dalam perjalanan ini. Supaya benar-benar kita ini bisa merasakan bahwa benar-benar apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita doakan itu Tuhan hadir di dalamnya ya. Karena ini kita menjaga ada serangan-serangan ini, kita nggak bisa main-main suatu untuk pelayanan roh ini, peperangan rohani kita nggak bisa main-main ya. Karena itu kita perlu mempersenjatai diri kita dengan senjata Allah. Ada ketopong keselamatan di atas kepala kita, lalu kemudian pedang roh, ikat pinggang kebenaran, baju sila keadilan, lalu perisai iman, lalu kaki kita berkasutkan kerelaan. Dengan rela hati, bukan dengan berat hati, kita pergi untuk melayani ya. Saudaraku, ini yang pertama dulu susunan acara ini. Nah, nanti pada saat di tempat tujuan kita di lokasi gereja Ibu Hana Esther ini, nah di sana kita akan adakan kebaktian ya, kebaktian tentu kebaktian pujian dan penyembahan dan doa bersama dengan umat Tuhan, baik dari kita tamu yang dari luar maupun juga beberapa jemaat dari Ibu Hana Esther ya, bersama Ibu Esther, Hana Esther, kita berdoa bersama-sama minta supaya Tuhan melawat Madura. Nah, kemudian di sini yang ketiga ada spontanitas. Nanti spontanitas ini akan dipimpin oleh Ibu Lydia Eka ya. Nah, kemudian itu nanti ada kesaksian dari kita untuk kita ya. Jadi siapa yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, sebetulnya ini kesaksian ini juga kan memang sudah lama digumuli, diniatkan oleh Ibu Lydia Eka. Pada tahun lalu kita mengadakan retreat ya di Kediri, dan dalam sebuah lawatan Tuhan, disitulah Tuhan taruh hati untuk melayani di Madura. Cuma kita nggak tahu di Madura ini kemana. Dan puji Tuhan, Tuhan pertemukan dengan hambanya, Ibu Pendeta Hana Esther ini satu anugerah Tuhan ya. Oke, lalu kemudian nanti di situ yang kelima ada pemberian tanda kasih. Jadi kita datang untuk kita benar-benar kita bisa jadi berkat ya untuk gerejanya Ibu Hana Esther. Lalu kemudian kita foto bersama. Nah, demikian susunan acaranya demikian ya. Sampai di sini jelas Bapak Ibu?
Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan setelah saya menguraikan ini, nanti baru Bapak Ibu boleh bertanya ya. Oke, kita masuk kepada sekarang petugas acara itu siapa saja. Nah, tentu MC-nya ini memang saya sengaja kosong. Jadi kita nanti ambil yang ada saja ya. Jadi kita tidak terpaut kepada orang-orang itu. Jadi kita yang ada saja. Oke, jadi nanti untuk doa pembukaan ini akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati. Kemudian untuk praise and worship ya ini karena Ibu Lia hadir. Oke, jadi nanti kita percayakan untuk Ibu Lia Sioalete ya. Lalu kemudian nanti untuk sedikit renungan dari saya. Lalu kemudian ada spontanity, ya itu yang tadi saya sampaikan di poin sebelumnya itu nanti dari Ibu Lydia Eka. Lalu kemudian ada prophetic word, ini adalah perkataan-perkataan iman yang benar-benar kita harus lepaskan, deklarasi iman. Ya, ini untuk sementara ini ada 7 up, maksudnya 7 ini 7 orang atau bisa lebih, tapi nanti saya akan buatkan itu jadi kita ini supaya untuk menghemat waktu, jadi kita pelayanan lebih efektif, efisien ya, waktu segala macam. Dan doanya memang itu singkat, tapi doa deklarasi itu benar-benar singkat, tapi dia kena pada sasaran gitu ya. Jadi kita tidak sampai panjang, lebar, dalam, dan sebagainya. Tapi kita doa singkat, tapi pas begitu. Nanti saya tanya, Bapak Ibu tinggal ikut menjaga atmosfer di dalam doa. Kita harus bisa bedakan antara doa diri sendiri atau doa kita pribadi sendiri dengan doa bersama ini memang nuansanya beda. Apalagi kalau beberapa orang dikasih tugas untuk menaikkan doa, Bapak Ibu tidak boleh bertele-tele ya, itu yang Yesus ajarkan. Doa jangan bertele-tele, berputar di situ. Jadi supaya kita bisa menjaga atmosfer ini. Jadi nanti saya akan kasih satu orang satu pokok doa dan Anda cukup maju dan Anda deklarasikan. Misalnya ya tentang lawatan Tuhan. Misalnya saya kasih contoh gini. Anda dapat tentang saya doa untuk apa? Lawatan Tuhan. Langsung Anda datang dan berkata, akan ada lawatan Tuhan yang besar di kota Bangkalan. Itu cukup katakan saja, nggak usah ditambah embel-embel. Supaya yang lain itu dapat. Jadi Anda sampaikan dengan semangat, itu atmosfer yang Tuhan kasih ke Anda itu akan tertransfer kepada teman yang di sebelah, dan teman itu makin bergairah. Tapi kalau Anda awal mulanya, Anda sudah doanya lama, panjang, lebar, waduh, itu nanti orang bukannya tambah bergairah, tapi bisa menyebabkan ngantuk. Kecuali kalau doa Anda itu benar-benar bisa variasi, intonasinya itu bisa dijaga, nah itu bagus. Tapi paling tidak kita main di sini dulu, di area ini dulu, supaya melatih saudara-saudara bagaimana doa profetik itu ya, sehingga benar-benar doa itu menjadi sesuatu yang sangat menggairahkan, bukan membosankan suatu. Terkadang ada orang yang, aduh, dia merasa doa itu satu pergumulan atau sesuatu yang rasanya kok panjang sekali. Kapan aminnya? Kapan aminnya? Tapi dengan doa deklarasi ini, wow, semuanya kebagian. Rasanya ingin lagi. Nah, nanti ingin lagi ini, orang jadi penasaran, kita siapkan event yang lain ya, saudaraku. Jadi paling tidak membangkitkan animo dulu, membangkitkan ketertarikan orang dulu. Itu strateginya seperti itu ya. Jadi memang benar-benar kita harus lihat area-area ini yang kita perlu masuki, saudaraku. Jadi kita benar-benar tembak langsung kena sasaran. Lalu kemudian di situ ada giveaway yang tadi itu yang ada sedikit pemberian tanda kasih ya. Itu nanti dilakukan oleh Ibu Lydia Eka dan Ibu Nini, nanti bisa berkoordinasi ya, Bu Lydia Eka dan Ibu Nini. Kemudian nanti ada sambutan. Nah, sambutan ini juga pertama nanti dari saya, kemudian nanti dari Ibu Lydia Eka yang benar-benar punya misi awal ini yang mengajak kita ke sana. Lalu kemudian nanti dari tuan rumah ya, Ibu Pendeta Hana Esther. Lalu ditutup oleh Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Hana Esther. Baik, mungkin sampai di sini teman-teman. Oke, Ibu Maria sudah bergabung ya bersama kita. Ya, puji Tuhan, senang sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, saudaraku? Ya, Pak John. Shalom, Pak John. Kalau tentang, sebelum Ibu Lydia Eka sampaikan, tadi memang sempat kita berpikir kalau untuk seragam, apakah kita mau pakai seragam yang terakhir ketika kita retreat dan Ibu Lydia Eka mendapatkan hati untuk melayani di Madura itu, apakah kita mau pakai yang itu, yang warna pink itu ya? Kalau itu saya kira hampir semua mayoritas punya, kecuali Pak Jonathan Punidi dan Ibu Magdalena. Nanti tidak apa-apa, bisa menyesuaikan ya, Ibu Magdalena dan Pak Jonathan Punidi. Ya, baik. Ya, silakan Ibu Lydia Eka.
Ya, Pak John mau tanya itu apa? Minyak urapannya sudah dapat Pak John Oh, dari sip. dari itu Ibu Tia. siapa namanya? Oke. Iya, sudah. Kemudian kira-kira untuk tambahnya lagu apa Pak John selain apa namanya? Atau ada tambahan lagu satu lagu atau Ya, boleh. Jadi kita di sana, jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semua yang akan berangkat bersama-sama ke Madura di tempat Ibu Hana Esther, kita di sana kebaktian mulai jam 10 pagi dan direncanakan jam 12 itu kita sudah selesai. Jadi dari awal sampai akhir itu semua sudah mencakup itu. Baru setelah itu kita pamit pulang ya. Itu. Jadi kemudian nggak apa-apa kalau ada tambahan lagu satu dua nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menyelesaikan gitu. ya untuk mungkin lagu ini kalau saya usul itu lagu yang gampang aja ya Pak John. Jadi Ya, penduduk ya, sana itu bisa bisa mengikuti bisa gitu loh. ngikuti. Ya, Kalau lagunya agak sulit gitu, saya rasa sayang sekali mereka nggak bisa ngikuti. Selain ya, bisa ngikuti, mereka juga bisa apa di hatinya itu merasa ada sesuatu yang kena gitu loh, ya, ya, rasanya mengena gitu loh. ya. Nah, lagu Oke. ini pasti semuanya bisa kok, Ya, gampang sekali. Nah ini hidup ini lagunya adalah begini. kesempatan itu ya. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Ini semua Ya, akan menyanyikan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu dari ya. situ kemudian kita seolah-olah ini Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kemudian Bu Lydia Eka, mic-nya ketutup. Ibu Lydia Eka, mic-nya ketutup. Halo Bu Lydia Eka, mic-nya ketutup. Tolong dibuka lagi. Ya, apa nyus sendiri. Jadi lemah lembut. Jadi kita bayangkan walaupun apa Tuhan Yesus belum datang, tapi kita membayangkan di depan itu seolah-olah Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan? Gitu lemah lembut gitu ya Pak John. Apa yang anak-anak yang lakukan seandainya saya ini datang untuk kedua kalinya. Lah satu persatu. Kemudian kita apa namanya kita sebentar Pak John ya. Ini apa anak-anak ini pada sebentar Pak John ya. Maaf maaf. Ini ada yang enggak Pak? Sebentar Pak John ya. Saya tutup sebentar oke. ya. Oke, baik. Sebentar. Baik, Bu. Ya, oke. Sambil menunggu Ibu Lydia Eka, Ibu Hana Esther, boleh kami Ya, bertanya di tempat Ibu, kira-kira di sana untuk alat musiknya apa, Bu, yang biasa dipakai? ya, alat musiknya itu organ kecil, Organ hanya kecil. organ kecil aja, iya. Merek Jadi apa, Bu? umpama Pak merek Yamaha, tapi itu eh, organ biasa ya, biasa kecil-kecil aja, iya. Ya, baik. Selain Jadi ada organ, ada gitar. Gitar ya akustik. saya lupa gitarnya itu ketinggalan di Malang Pak John. Saya Oh, sudah gitu. ya, soalnya anak saya juga belajar musik dia di Malang, jadi Oh, iya, iya, oke. alat musik yang ada tuh ditinggal di Malang. Tadi saya mau bawa kok ya lupa. Ya, Soalnya tadi cepet-cepet itu. Pak John, saya mau bilang ya. ya, ini eh, anggota saya ini yang bisa hadir itu cuma 6 orang itu pagi-pagi soalnya dan karena apa namanya bersamaan dengan adanya KKR dari Ibu Iin Cipto ya di Surabaya. Oh, oke. Ya, tapi cuman sebetulnya Pak John, sebetulnya itu yang datang ke saya itu mereka itu bukan anggota asli saya, mereka itu dari gereja lain cuma mendukung di gereja kami, gitu loh. Yang anggota asli saya ini sekarang ini ya cuman 2 orang. 2 orang ada 3, satunya itu agak agak kalau saya boleh bilang itu ya agak enggak normal gitu ya. Itu jarang ke gereja, dia suka keliling-keliling naik sepeda Oh, itu disuruh ke gereja enggak mau. Jadi yang asli memang anggotanya orang tua saya dulu itu ya. hanya 2 orang ya. Yang satu kena glukoma mungkin, jadi matanya enggak bisa lihat. Tapi dia setia sekali. Terus yang Oke. satu ya agak kurang
kurang normal pikirannya, tapi dia juga setia. Nah, yang lain ini, yang dari gereja lain ini yang normal-normal itu dari gereja lain mendukung saya. Jadi aslinya ini ya, anggotanya itu ya tinggal 2-3 orang, 2-3 domba aja gitu loh. Jadi yang lain itu cuman mendukung saya. Dan maaf, saya bukan pendeta. Saya ini cuman waktu saya bilang sama Pak Yusa. organisasi saya ya, sinode saya ya, kan GPT. GPT itu tidak ada gembala perempuan. Saya cuma koordinasi. Jadi umpama ada setiap bulan minggu pertama perjamuan suci ada dari pusat pendeta laki-laki yang melayani kami. Itu loh keadaannya. Saya bilang yang seadanya ini loh, Pak. Jadi saya enggak bohong. Saya apa adanya itu begini di gereja kami. Dan saya sekarang masih ya berusaha supaya sebaik-baiknya, siapa tahu nanti Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang ada. Jadi saya ini punya jiwa yang bukan dari gereja lain gitu loh. Memang benar-benar jadi saya bukan ngambil jiwanya orang itu. Jadi biar enggak gitu. Yang memang Tuhan percayakan untuk dibina di gereja kami gitu. Itu Pak John. Ya, terima kasih Ibu Hananova untuk apa yang Ibu sampaikan. Jadi paling tidak kami mendapatkan informasi yang ini ya lebih akurat ya. Jadi tentu ini sudah jadi satu wacana yang baik untuk kami. Baik Ibu, mungkin Ibu Lydia Eka bisa lanjut. Ya, maaf tadi sambil berbicara sama ini Bu Hendrik mau masuk Pak, tapi tunggu sebentar ya Pak. Bu Hendrik. Oh iya. Bu Hendrik. Tidak apa-apa, kita sambil jalan. Ada pertanyaan. Ya. Sama Pak Yer tadi ya telepon. Tapi Maria sudah masuk, nggak apa-apa. Iya, sudah masuk. Ya. Ya, kemudian itu sampai di situ tadi. Kemudian kita sambung yang nanti yang selanjutnya itu lagu-lagunya ya itu yang bersamaan itu setelah Pak John mengatakan apa yang kita lakukan. Maksudnya itu seolah-olah Pak John kan menjadi apa? Tuhan Yesus kalau misalkan Tuhan Yesus itu datang, itu apa yang kita lakukan? Seolah-olah suaranya itu begitu, lemah lembut. Kemudian Pak John menanyakan kita-kita itu. Nah, kemudian kita bersama-sama, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat ya. Kemudian nyambung terus, oh Tuhan, pakailah hidupmu dan bla 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 sampai sudah menjadi berkat. Jadi itu rasanya mengena ya. Mengena sekali. Jadi seolah-olah kita membayangkan kalau ditanya gitu loh, kalau tanya sama Tuhan itu apa jawaban kita gitu. Gimana Pak John? Ya, setuju aja dari awal, setuju aja. Tidak apa-apa. Itu satu ini opsi yang baik. Dan nanti untuk ada tambahan lagu itu nanti bisa. Namun kita upayakan sampai nanti jam 12 itu kita sudah selesai dan kita keluar dari sana ya. Dan kita bisa pulang karena teman-teman juga kan mau kembali ke rumahnya atau ke mana tempat pekerjaan menyelesaikan ya tugas-tugasnya, dan kami harus lanjut pulang ke Kediri karena persiapan untuk ibadah Zoom ya, Zoom untuk malam itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bagian dokumentasi siapa Pak John? Mungkin ada Bu Sinta ya, Bu Sinta sama siapa mungkin? Bu Sinta bisa. Ya bisa, itu penting. Pak Nanang juga bisa tuh untuk dokumentasi. Pak Nanang. Dokumentasi lebih dari 1 orang lebih bagus. Supaya ya kita bisa ambil data itu kan bisa padukan kalau yang satu tidak ada, yang satu ada gitu. Jadi kita siap. Anaknya Bu Lina ikut Pak John. Oh Ferry, ya Ferry, ya Pak Ferry, ya betul. Dia yang kan nyetir mobil Bu Nini, ya. Iya. Kemudian kalau mobil Bu Eka, kira-kira yang pasti berapa orang? 7 orang, Pak. 7 orang. Itu... Iya. Soalnya 8 nggak cukup nanti takutnya kita kan ya tujuannya ke sana itu benar-benar apa namanya bukan jalan-jalan. Jadi 7 orang udah cukup Pak John. Iya. Udah cukup. Iya, gitu. Iya. Kemudian apa namanya Bu Hana
Saya mau tanya ya, untuk alat musiknya mungkin gitar apakah ada? Nanti saya bisa usahakan gitarnya kalau Oh, kalau memang oke. diperlukan gitar. Ya, Iya, iya, terima kasih. Terima kasih, iya. Bu. Kemudian lain-lainnya ini masih nunggu siapa sambil sambil jalan ya, nunggu siapa? Bu ADC ya, Pak ya? Sudah Ya, masuk. sudah. Oh, Ya, ya, sudah sudah. masuk. Oh, Ya, sudah. sudah. Oh, iya ya, Ya. maaf sudah masuk. Iya. Ya. Kemudian untuk WL-nya Ya. ini untuk MC-nya saya serahkan kepada Ibu ADC aja ya, Pak John ya. Oh ya, betul. Untung Iya. masuk hari ini. Iya. Bu ADC, Ya. Bu ADC, shalom Bu. Bu. Oh ya, shalom, Ya. selamat sore Ya. semuanya. Ya. Halo, Ya, Ya. ya, shalom. ya, ya Bu Eka. Ya. Ini Untuk apa namanya? Ya. karena saya baru, kalau saya enggak telepon Bu Eka nggak tahu ada pertemuan. Saya belum baca sih WA-nya, sorry ya. Iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, ini saya buka. Iya. Oh, Oke. Ya. ya, gimana Bu Eka? Ya. Untuk mungkin Pak John mau menjelaskan lagi mengenai tim pelayanan Kediri itu. Ya. Untuk apa namanya? Sedikit aja mungkin. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi ini di layar monitor tertulis technical meeting ya, TM. Untuk pelayanan misi CLCC kita ke Bangkalan Madura yang direncanakannya tepat hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 ini ya. Terkait dengan misi pelayanan ini kan tentu juga bertolak dari niat hati Bu Lydia Eka sudah dari tahun lalu ya. Lalu tim pelayanannya siapa saja? Tentu itu dari Kediri ada 5 orang, saya, Ibu Sinta, Cindy, dan juga Pak Jonathan Pumidi dan istrinya ya. Kita satu mobil, 5 orang. Lalu ini dari Sidoarjo Surabaya ada Ibu Lydia Eka, Ibu Nini Rawati, Ibu Jajuk, Eliwati Kusmandi, Ibu Lina ya, Ibu Lina kalau memang beliau bisa ikut ya. Lalu ada Ibu ADC, ada Ibu Indriani, Ibu Lea, Pak Jeremia, Ibu Maria, dan Pak Nanang. Ya. Oke, apakah ini personel yang ada ini sudah cukup atau mau tambah lagi? Nanti silakan dikoordinasi Bu Lydia Eka ya, dengan tim dari Surabaya. Jadi ini direncanakan keterangannya 2 mobil, karena 1 mobil itu di Ibu Nini Rawati, 1 mobil Ibu Lydia Eka. Ya, Ibu ADC ikut mobil yang mana? Ikut saya, Pak. Ikut saya, Oh, Pak. oke. Baik, Ikut saya, dari itu Pak. sudah di jumlah pas ya, Bu Lydia Eka? Sudah cukup, 8 Pak. orang, Cukup. sudah Soalnya cukup nanti ya? 8 orang enggak cukup. Takut kalau apa nggak enak nanti duduknya. Ya, Saya bilang kurang gitu, nyaman ya? Itu aja cukup. Ya, kurang nyaman. Oke. Kasihan, soalnya memang tujuannya kita untuk pelayanan, jadi bukan untuk jalan-jalan. Jadi memang benar-benar ini gitu, Pak John. Ya, jadi saya sampaikan, jadi Bapak Ibu harap diingat dengan baik ya. Ini karena ini tujuan kita semata-mata itu adalah pelayanan ya. Kita benar-benar persiapkan hati, roh, jiwa kita, karena ini kita berhadapan dengan roh-roh jahat, penguasa udara, penghulu di udara, pemerintah di udara ya. Jadi Bapak Ibu tolong menjaga hati, pikiran, perkataan. Jadi di dalam mobil itu usahakan jangan ngomong yang nggak perlu ya. Itu harus dijaga supaya benar-benar kita ini, hati kita ini bisa benar-benar tertuju ya pada Yesus, karena kita menjaga atmosfer ini. Karena kalau kita tidak hati-hati, celah kecil aja terbuka, nah itu gampang untuk setan bisa masuk dan dia mulai obok-obok ya. Saya ingatkan kita perlu hati-hati deh. Ya ini kita nih bukan ya, tadi Bu Lydia Eka bilang bukan sekedar kita jalan-jalan, bukan senang-senang, bukan. Kita ini pelayanan, saudaraku. Jadi dimulai dari sini ya. Kita akan tujuan pelayanan kita ini kan ke tempat Ibu Hana ya, di gerejanya beliau. Oke. Lalu susunan acaranya demikian, poin yang ketiga ini. Jadi kita mengadakan doa keliling atau doling ya. Jadi itu Bapak Ibu, mulai dari kita berangkat, kami dari Kediri, kita berangkat kan melewati beberapa kota nih. Jadi dulu kan belum ada jalan tol, jadi kami lewati ya beberapa kota. Sekarang sudah ada jalan tol. Nah, jadi
kita saling mendoakan. Teman-teman dari Surabaya doakan kami dari Kediri juga doakan teman-teman di Surabaya. Kita saling mendoakan, saling menjaga satu dengan yang lain, ya. Itu yang pertama dalam susunan acara ini. Kemudian yang kedua untuk ibadat, pujian dan penyembahan, lalu kemudian ada doa bersama ya dengan umat Tuhan di gerejanya Ibu Hana ya di Bangkalan. Kita akan adakan tentu ada pujian penyembahan doa ya di sana. Lalu kemudian ada itu spontanitas atau spontanity, itu nanti Ibu Lydia Eka yang memandu kita. Lalu kemudian nanti ada kesaksian dari teman-teman yang mengalami kasih anugerah Tuhan ya. Kemudian ada pemberian tanda kasih. Lalu kita foto bersama, saudaraku. Ya, oke. Lalu sekarang menyangkut tugasnya ini, saudaraku. Ya, ini kan nanti karena ini orangnya sudah hadir, jadi seperti usul Bu Lydia Eka. Oke, dari Ibu ADC ya, yang akan jadi MC. Kemudian untuk doa pembukaan nanti Ibu Nini Herawati. Lalu untuk praise and worship dari WL yaitu Ibu Lia Siwalete. Nanti untuk pembicara saya sampaikan sedikit renungan. Lalu kemudian di situ ada ya tadi dia spontanity itu dari Bu Lydia Eka tadi sudah. Lalu kemudian untuk prophetic word ini, saudaraku, ini 7 up ini direncanakan ini sementara adalah 7 orang, tapi bisa lebih dari 7 orang. Jadi supaya nanti yang tidak bertugas di yang sudah nama-nama tertera di sini, nanti Bapak Ibu bisa ambil bagian di yang untuk doa deklarasi iman ya, untuk prophetik ini. Jadi doa nggak usah panjang lebar, dalam, tinggi, dan segala macam, saudaraku. Jadi bukan doa syafaat. Kita doa deklarasi iman gitu ya. Misalnya kita lihat bahwa orang yang sakit butuh kesembuhan, kita berkata akan ada kesembuhan begitu ya. Akan ada mujizat, akan ada keajaiban Tuhan. Jadi kita katakan yang singkat tapi pas ya. Satu kata tapi pas sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan doa engkau tahu dan mengerti, jangan. Itu doa itu nanti ada event tersendiri. Karena ini kita memang khusus untuk peperangan rohani dan kita benar-benar deklarasikan itu ya singkat tapi padat ya. Dan teman-teman semua ini yang nanti ada 7 orang atau lebih, mereka dapat bagiannya. Jadi semua bisa ambil bagian di dalamnya. Oke. Lalu nanti itu ada giveaway. Itu pemberian tanda kasih dari nanti Ibu Lydia Eka dan Ibu Nini Herawati yang akan ini ya, untuk berkoordinasi dalam hal ini. Kemudian nanti untuk sambutan ini nanti dari saya, kemudian dari Ibu Lydia Eka, lalu kemudian dari Ibu Hana ya, dan kita langsung pulang. Setelah doa penutup kita langsung pulang. Nah untuk yang sebelumnya Ibu Eka sampaikan, kalau apakah Ibu Eka bawa tikar itu untuk nanti apa? Kita mau duduk di lokasi yang mana, Bu? Nah, kalau saya bilang nih loh Pak John ya, apa namanya daerah sana itu ada satu tempat, entah nanti Tuhan tunjukkan daerah mana, nanti pasti tahu Pak John. Okay. Itu saya bawa tikar, di Ya. sana kita berdoa bersama gitu. Ya. Nah, sambil apa namanya memuji, Ya. kemudian sambil apa sedikit banyak kita mungkin dalam hati kita itu mungkin gini, mungkin ada sesuatu yang apa ya, mungkin pasti tahu lah, pasti jemaat yang peka itu pasti tahu. Ada satu daerah yang memang benar-benar daerah itu memang benar-benar apa, kayaknya seperti ada sesuatu yang nggak beres gitu loh Pak John. Di sana itu banyak sekali gitu loh. Dalam arti beberapa gini, satu tempat itu ya itu menguasai di situ gitu loh Pak John. Ya. Penguasa satu di situ tempat itu menguasai semuanya gitu loh. Gitu. Orang kuat ya. Orang kuat yang ada di situ. Teritorial. Gitu. Ya, seperti kepalanya gitu loh. Ya. Gitu. Nah itu saya bawa tikar, 2 tikar itu nanti kemudian duduk-duduk di sana nanti. Nah itulah Tuhan bekerja gitu. Nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan kita kan nggak tahu gitu. Cuman ini kan memang sementara ini yang saya tahu ini harus hati-hati, jangan sampai apa namanya balik ke kita gitu loh. Jadi tolong didoakan semua ini yang ikut ini terutama, kemudian kita benar-benar fokus ke Tuhan supaya apa? Supaya nanti kalau ada sesuatu yang nggak beres itu Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti bentengi, melingkari, melingkupi gitu loh.
Intinya Ya. itu begitu, Pak John. Ya. Soalnya ini yang dikhawatirkan nanti balik ke kita gitu. Tapi pasti Tuhan ikut campur tangan lah. Dalam hal ini pasti ikut campur tangan. Yang penting kita itu punya tujuan untuk melayani Tuhan, jadi bukan untuk jalan-jalan. Jadi pikiran kita ya kita tetap makan tetap, tapi biasanya kalau retreat kita kan bingung makan di mana, kemudian melencer di mana, jalan-jalan kemana, pantai mana yang bagus, mau beli oleh-oleh, itu kita nggak ada pikiran ke situ gitu Pak John. Kalau Ya. saya bilang mungkin Bu ADC mau menambahkan gitu. Ya, Bu Eka, saya baru masuk ya, berarti tujuan kita ke sana bertemu dengan jemaat yang ada di gerejanya Ibu Pendeta Hana gitu ya, Pak John? Ya. Kita berarti kalau kita di sana jam berapa kita sudah sampai, jam berapa kita ibadah dulu bersama-sama jemaat, kita bisa membaur. Artinya tujuannya kita membangun hubungan dengan jemaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Hana gitu ya. Ya memang nggak mudah. Kalau bisa saya kasih masukan, kita harus ada doa puasa ya. Karena tinggal 3 hari lagi. Karena kita masuk di satu teritorial yang seperti Bu Eka bilang, nggak segampang yang kita pikirkan. Jadi kita nggak sembarangan masuk, karena teritorial itu ada yang menguasainya gitu. Tapi kita nggak perlu takut, kalau kita bersama Tuhan pasti kita bisa. Karena kita tujuannya untuk memenangkan jiwa, gitu ya Bu Eka. Sekalipun dalam rangka ulang tahunnya Bu Eka ya ini ya. Kita mau syukuri ulang tahunnya Bu Eka. Tuhan berkenan, kita bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang ada di gerejanya Ibu Hana. Jadi kita harus poinnya jam berapa kita ibadah, dan nanti Bu Hana kan bersama jemaat sudah ada di gereja ya Bu Hana. Jadi Bu Hana, kita ke sana kita mau bawa hati Tuhan atau api Tuhan untuk kita saling menyemangati satu dengan yang lain ya. Baik dari gereja Bu Hana, terlebih juga dari gereja CRCC di bawah pengembalaan Pastor John Sarbunan MA. Itu aja tujuan kita. Untuk yang lain-lain, itu nomor 2, kalau kita masih punya waktu, karena kita nggak bisa membatasi Tuhan ya, pada saat kita ibadah berkenalan dengan jemaat di sana, kita mungkin karena untuk yang lain-lain itu nomor 2. Dan ingat Bapak Ibu, kita ada hari Jumat tetap ada Zoom ya Pak John? Halo Pak John? Itu mungkin sambut dari saya ya, karena tujuan kita pertama kita datang dulu ke jemaat, kita berkenalan, kita bukan berkenalan ya, kita saling akrab. Ya, malam. Makanya nanti kita selesai secepatnya. Hari Jumat malam tetap ada Zoom ya Pak John?